Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ketemu lagi dengan saya dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu semangat terus mengikuti kegiatan ini. Oke, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Seperti biasa ya, untuk absensi silahkan kalian buka link absensi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya. Untuk kali ini kita akan masih tentang sistem pengapian elektronik ya. Yang sekarang akan kita pelajari bareng-bareng adalah sistem pengapian program. Seperti itu ya. Oke. Di sini seperti biasanya saya buat beberapa poin supaya memudahkan kalian dalam belajar. Nah, untuk yang poin pertama, apa kelemahan sistem pengapian elektronik yang mampu diatasi oleh sistem pengapian program? Nah, kelemahan di sini yang mampu diatasi oleh pengapian program atau komputer, yang pertama sudut duel ya, yaitu sudut lamanya listrik mengalir pada primer coil. Meningkatnya putaran mesin menyebabkan lama arus mengalir pada primer coil semakin singkat, sehingga kualitas api semakin berkurang. Mengatasi fenomena tersebut sulit dilakukan secara mekanis. Pada sistem pengapian program memungkinkan di program sudut duel akan meningkat dengan bertambahnya putaran mesin. Oke. Terus saat pengapian yang tepat akan menghasilkan kinerja mesin paling optimal. Pengapian terlalu maju menyebabkan knocking. Bila terlalu mundur, tenaga mesin lemah. Pada sistem pengapian dengan pengajuan secara mekanik, yaitu sentrifugal dan vacuum advancer, belum mampu menghasilkan saat pengapian yang ideal kan gitu ya. Sistem pengapian program, pengajuan saat pengapian dilakukan secara elektronik. Sistem pengapian ini lebih dikenal dengan sistem pengapian ESA, Electronic Spark Advancer. Gitu ya. Di kendaraan-kendaraan yang keluaran terbaru, biasanya di bodi sebelah kanan atau kiri mobil bagian depan ada tertulis biasanya ya, pakai pengapian jenis apa. Oke, lanjut. Saat terjadi knocking, maka terjadi ketukan pada mesin, sehingga mesin bergetar dan suara mesin menjadi kasar. Temperatur mesin naik dan mesin akan cepat rusak. Knocking dapat dikurangi dengan mengundurkan saat pengapian. Nah, di sini pada sistem pengapian konvensional dan elektronik tidak dilengkapi sistem untuk mengundurkan saat pengapian. Namun pada sistem pengapian program dilengkapi dengan knock sensor yang mendeteksi knocking pada mesin yang datanya dikirim ke ECU atau Electronic Control Unit. Nah, oleh ECU yang telah diprogram untuk mengatasi fenomena tersebut, maka saat pengapian akan diundurkan sesuai tingkat knocking maksimal sampai 10 derajat. Seperti itu ya. Mulai ada gambaran kan? Wah, sekarang sistem pengapian pada kendaraan itu selalu ada inovasi-inovasi terus. Makanya kalian harus bisa mengikuti, tapi harus juga mengetahui dasar-dasarnya. Oke, lanjut. Yang poin kedua ya. Apa perbedaan
konstruksi distributor program dengan pengapian elektronik. Nah, di sini pada sistem pengapian program sudah tidak menggunakan adventure mekanik lagi, dan sinyal generator tidak langsung mengontrol igniter, namun menjadi input untuk ECU. Berdasarkan input dari sinyal generator atau NE signal dan dikonfirmasi dengan program yang telah direkam, maka ECU untuk mengontrol igniter. Dengan demikian, ECU akan memprogram saat pengapian dan sudut duel yang paling optimal sesuai dengan putaran dan beban mesin. Gitu ya. Terus ini perhatikan gambarnya, perbedaan konstruksi elektronik dengan distributor ESA atau program ya. Sebelah kiri kalian distributor elektronik, yang sebelah kanan distributor ESA. Pick up coil sama-sama ada, igniter ada ya, kan gitu. Sinyal rotor sama-sama ada, cuma perbedaannya itu tadi sudah terprogram untuk mengatasi kelemahan pada sistem pengapian yang sebelumnya. Lanjut ya. Sistem pengapian program membutuhkan informasi posisi poros engkol dan putaran mesin. Pada mesin yang hanya memiliki NE signal, maka sinyal ini sebagai informasi putaran engkol dan posisi engkol. NE sinyal atau crank position CKP dimanfaatkan untuk menentukan putaran mesin. Sedangkan untuk menentukan saat pengapian dan saat injeksi digunakan G sinyal atau CMP, Cam Position Sensor. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambarnya, konstruksi distributor dan lokasi NE dan J sinyal. Oke, terus lanjut. Nah, di sini gambar di atas tadi ya merupakan penempatan NE dan G sinyal berada di distributor. Jumlah gigi sinyal rotor untuk J sinyal terdapat 4 buah. Berarti tiap sinyal selisih adalah satu siklus dibagi jumlah silinder. 720 derajat dibagi 4 berarti 180 derajat engkol. Kan gitu. Jumlah gigi sinyal rotor untuk NE sinyal ada 24. Berarti tiap sinyal selisih adalah satu siklus dibagi jumlah silinder. 720 derajat dibagi 24 ada 30 derajat engkol. Ulangi, perhatikan yang tadi. Nah ya, oke. Nanti kalian juga lihat di link materi PDF ya. Pak Guru sudah juga melampirkan yang link materi dalam bentuk PDF supaya lebih memudahkan lagi kalian dalam belajar. Lanjut ya. Oke, yang poin ketiga, bagaimana kontrol saat pengapian pada pengapian program. Nah, kontrolnya itu bagaimana sih? Pengapian ini kan sudah sangat bagus ya untuk di sebuah kendaraan. Nah, saat pengapian adalah saat power transistor pada igniter dari posisi on menjadi posisi off, sehingga aliran listrik primer koil putus dan timbul induksi sekunder koil. Kerja power transistor igniter dikontrol oleh sinyal IGT dari ECU. Oke? Berdasarkan input dari sensor-sensor yang ada, kan gitu. Nah, kontrol saat pengapian dapat dikelompokkan menjadi dua di sini, yaitu kontrol saat starter dan kontrol setelah starter. Kita masuk yang pertama. Saat starter, putaran mesin sekitar 60-100 rpm. Informasi putaran mesin dan sudut engkol diperoleh dari NE sinyal dan G sinyal. Pada saat itu, kontrol saat pengapian adalah pengapian inisial.
Pengapian inisial di sini adalah pengapian pada sudut engkol tertentu, tidak tergantung dari kondisi kerja mesin. Besar saat pengapian inisial biasanya 5 derajat, bisa juga 7 derajat atau 10 derajat sebelum TMA, tergantung mesinnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kontrol saat pengapian setelah starter merupakan kontrol saat pengapian dilakukan selama mesin kerja normal. Kontrol saat pengapian setelah starter merupakan kontrol pengapian inisial plus pengapian dasar dan juga pengapian koreksi. Ya. Kontrol pengapian dasar merupakan pengajuan saat pengapian dasar di mana pengajuan saat pengapian dipengaruhi oleh putaran mesin dan beban. Seperti halnya pengajuan pengapian mekanik menggunakan centrifugal advance dan vacuum advance. Informasi tentang putaran mesin dan beban kendaraan diperoleh dari putaran mesin NE dan sensor tekanan intake manifold, maaf sensor atau aliran udara masuk yaitu airflow sensor. Gitu ya. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah, informasi sensor yang paling utama adalah NE sinyal dan G sinyal. Hubungan saat pengapian dengan NE sinyal dan G sinyal dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Coba perhatikan gambarnya yang tadi sudah saya jelaskan. Kan gitu, ya. Gambar 1.41 hubungan pengapian dengan NE sinyal dan J sinyal. Oke, kita masuk ke poin yang keempat ya. Bagaimana prinsip kerja sistem pengapian program? Prinsip kerjanya itu gimana sih? Nah, pada saat poros distributor berputar ya, pick up coil NE dan G sinyal menghasilkan sinyal yang dikirim ke ECU sebagai input sinyal. Terus input sinyal selanjutnya diproses oleh prosesor dengan mengkonfirmasi dengan program yang telah direkam di ECU. Prosesor mengaktifkan TR1 sehingga menghasilkan sinyal IGT. Sinyal ini menjadi input igniter. Oke, selanjutnya dikontrol sudut duel dan saat pengapian untuk mendapatkan sudut duel. Dan saat pengapian yang paling optimal dengan mengaktifkan power transistor TR2. Gitu ya. Saat power transistor on, maka negatif koil berhubungan dengan massa. Sehingga terjadi aliran listrik melalui primer koil, menyebabkan inti koil menjadi magnet. Seperti itu. Oke, ada gambaran ya semuanya. Insya Allah semua bisa mengikuti selama kalian mau semangat belajar. Nah, ini prinsip sistem pengapian program gambarnya ya, igniter ECU tadi saya jelaskan. Terus saat prosesor meng-off-kan TR1 maka sinyal IGT juga off, igniter juga meng-off-kan TR2. Nah, ketika TR2 off, maka hubungan negatif koil dengan massa terputus. Aliran listrik melalui primer koil juga terputus. Terputusnya aliran listrik pada primer koil menyebabkan hilangnya magnet pada inti koil sehingga terjadi induksi. Gitu ya. Pada sekunder koil dihasilkan tegangan tinggi yang dialirkan ke distributor, selanjutnya ke busi, sehingga terjadi percikan api busi. Pada primer koil juga terjadi induksi. Tegangan induksi primer koil ini dialirkan ke ECU dalam bentuk sinyal IGT sebagai umpan balik atau masukan bahwa sistem pengapian telah berfungsi. Seperti itu ya. Nih, rangkaian sistem pengapian program. Prinsip kerjanya yang sudah Pak Guru sampaikan tadi.
Oke, kesimpulannya di sini ya. Sistem pengapian program merupakan sistem pengapian yang saat pengapian dan sudut duel telah terprogram, sehingga diperoleh kinerja sistem pengapian yang paling optimal. Gitu ya. Sistem pengapian tipe ini juga sering disebut sistem pengapian kontrol komputer. Coba ketika nanti kalian pas keluar mungkin kok berpapasan dengan kendaraan, perhatikan di bagian depan ya, yang tadi saya sampaikan ada tulisannya, apakah dia pakai sistem pengapian tipe apa. Nah, dari situlah nanti kalian bisa lebih ada gambaran lagi. Gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, ibadahnya selalu ditingkatkan, jaga selalu kesehatan. Untuk pembelajaran jarak jauh kali ini saya cukupkan dulu. Kita masih akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, masih tentang pengapian elektronik. Semoga kalian tidak bosan dan lebih semangat lagi ya. Karena ketika kalian loyo, males-malesan, nanti pikirannya juga ikut jadi kendo, dalam artian ikut males. Tapi ketika kalian selalu optimis, semangat, percaya diri, kalian bisa, mampu, insya Allah bisa. Ayo kita belajar bareng-bareng. Cukup sekian dari Pak Guru. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.